kalau ini memang transisi jual beli, aku ngikutin juga Kak Sansa kemarin kan bahasin kalau misalnya ini raja nih, kalian mengeluhkan si raja, tapi terus kalian hina-hina si inilah oknum ini gitu. Terus apakah dia nggak ikut-ikutan hina juga kalau dia sendiri yang mencari si perempuan ini gitu loh. Dan tadi dikatakan oleh kuasa hukum itu yang menghubungi memang RK. Iya, itulah. Ya iyalah, ibaratnya kan maksudnya emang kan dia menggunakan sosial media untuk jualan quote unquote ya maksudnya, dan kan ya pembeli yang pasti harus approach dia dong, dia nawarin kan pembeli yang akhirnya memberikan tawaran gitu loh kayak oke, kamu ini membeli atau perselingkuhan sih? Mereka pacaran. Oh, pacaran, bukan membeli. Pacaran. Pacaran. Iya. Makanya mikirnya gitu. Pernah nggak ngebayangkan? Gue sempat minta maaf sih karena gue awalnya itu kan bicaranya begitu ya. Kita nggak peduli lah terlepas dari yang sebelum pertemuan itu dia profesinya apa, tapi yang kronologi ceritanya sama RK ini memang ya pertemuannya seperti apa gue nggak ngerti, tetapi itu berlanjut 6 bulan. Artinya kan pacaran. Oke. Kak Zanzabela pernah nggak ngebayangkan kenapa si LM ini seberani itu membongkar hal ini? Karena dia benar. Ini makanya gue bilang tadi, kita nggak bisa melihat seseorang gini loh, ini orang salah, terus tidak ada kebenaran di sana, gitu loh. Ataupun kebalikannya, ini benar nih, tidak ada kesalahan di sana, itu enggak. Kadang-kala kebenaran datang dari sebuah kesalahan, gitu juga sebaliknya, gitu loh. Iya menarik. Kebenaran datang dari sebuah kesalahan. Iya. Iya benar, maksudnya gini, aku paham banget dan aku adalah orang yang suka dengan statement bahwa ketika itu kebenaran dikatakan sama orang yang bentuknya kayak apapun, kalau itu sebuah kebenaran, kita nggak bisa deny the fact that this is the truth. Ketika itu truth mau disampaikan oleh orang yang bentukannya kayak apa sekalipun, itu tuh harus diterima kebenarannya. Urusan orangnya siapa, urusan orangnya seperti apa, selama yang dikatakan itu fakta dan benar, sebenarnya harus diterima. Diterima aja dulu kebenarannya gitu. Ini loh netizen, kalian karena kita bilang di sini ada kebenaran, bukan berarti perselingkuhan itu dibenarkan loh. Dibenarkan, exactly. Ini posisi istri pertama atau istri sah ini udah nggak bisa diganggu gugat, posisinya sudah mutlak ini. Jadi kayak Ibu Cinta pun dia mengeluarkan statement bahwasannya ya udah itu urusan laki gue lah, gue enggak gitu. Ya benar, artinya dua manusia yang sedang berpolemik inilah atau yang ada affair ini yang menyelesaikannya gitu loh maksud gue. Jadi case-nya nih jangan disangkut pautkan seperti pemerasan dan skincare gitu loh dan overclaim gitu kan. Ini tunggu dulu, ini istri urusan rumah tangganya biar Pak Ridwan Kamil yang mengurus urusannya dengan istrinya. Nah urusan Pak RK dengan Lisa ini lain lagi gitu loh. Jangan dicampur adukan pemerasan dan overclaim, nanti Mbak ini marah loh sama kalian. Enggak lah, nyantai kita mah. Aman. Lanjut Bang. Tapi gue suka banget sama statement dari Mesir ini. Kalau ngomong tuh tepat sasaran terus kan. Makanya mereka panas. Sampai kalau sama dikasih fakta nggak mau diterima. Bener, sampai sama yang ini siapa? Boti detektif. Nggak usah dibahas, nanti dia naik. Ada yang bahas kayak gini, Bella turun omongan lu nggak bermutu. Gue tanya sama lu, lebih bermutu mana ketika gue membahas case tersebut atau bermutu kalian dengan bilangin orang gitu. Nih gue bilang ya, katakanlah dia seperti itu, tapi orang yang datang ke sana apakah nggak sama? Gitu aja. Kalau dia wajar, gue mewajarkan itu. Kenapa? Itu hak dia mau jadi apapun pilihan hidupnya ya. Tapi untuk seseorang yang dikagumi oleh Mbak Messer ini, gue bacanya bisa apa sih bacanya Mbak yang bener? Mecer. Oh Mecer, oke. Yes. Orang yang dikagumi oleh Mbak Mecer ini, apa lupa gue lanjut Bang.
Ya, jujur aku kecewa gitu. Tapi aku nggak mau deny fakta. Kalau memang itu adalah fakta dan kebenaran, ya udah, manusia akan tetap mengecewakan. Toh namanya juga Betul. manusia, tempat salah dan dosa. Tinggal dosanya mau diakui apa enggak gitu kan? Iyalah, orang tuh harus mengucap dan mengakui dosanya loh. Iya, Kalau misalnya dibilang hilaf, ya udahlah. Emang iya. hilaf kok. Waktu tidak bisa diulang, ya kan? Hilaf. Siapa hilaf? Hanya saja memaafkan, Satu kenapa ya? kita yang menghakimi gitu loh? Pas lagi enak Dan aja nggak sadar Sabela. kan. Siapa hilaf? Hilafnya sampai cuma anak satu. Si Botif dicecer aja gampang dia. Nanti juga tumbang sendiri. Kalau majikannya udah tumbang, dia juga ikutan tumbang nanti ya. Apa tadi Bang? Bang Jaka? Ini pengacara-pengacara gimana nggak ada suaranya? Hilafnya sampai punya anak satu. Ya enak lah itu. Iya, iya. Ya kalau gua sih Kak Zanzabela, kalau apa pendapat gue seputar hukum aja, pendekatan-pendekatan. Tapi gue mau nanya nih, karena lu berhubungan nih, Mbak Bella, Mbak Zanzan. Lu Ya. kan berhubungan soal isu yang sama RK maksudnya belum. bukan berhubungan. Oh, lu mau nih? Oh enggak. Oh. RK bukan tipe gue, sorry. Nah, sekarang jadi Maksudnya berhubungan ngasih ini informasi ini kan lu komunikasi sama si Lisa. Nah, terkait isu yang beredar di masyarakat itu yang terkait pertemuan tadi, yang karena katanya udah hamil duluan, terus ditambah soal masalah hitungan apa masa umur bayi dalam kandungan itu yang nggak sesuai dengan pada saat 4 bulan, gimana itu? Itu gue nggak tahu kan, itu harus ahlinya yang objin itu yang paham. Gue nggak bisa menjelaskan itu. Karena kalau misalnya kita mau menduga-duga, semua dugaan benar, bisa saja terjadi. Prematur bisa. Bukan kehamilan yang diciptakan oleh hubungan dengan Pak RK juga bisa aja. Makanya yang nanti dibuktikannya pas tes DNA kan gitu. Coba sekarang gue tanya, kira-kira gimana cara membuat memaksa Ridwan Kamil ini melakukan tes DNA? Ayo. Enggak, Bang Rapi, tapi menurutku Bang Rapi, enggak perlu tes DNA selama memang ada bukti-bukti lain yang memang Nggak bisa. Dengar dulu, ini kan terkait dengan selama bisa membuktikan kan di apa namanya di putusan MK nomor 46 garing PUU Pengakuan. Iya, terkait dengan apa namanya, bukan terkait dengan pengakuan, tapi selama bisa membuktikan bahwa anak itu merupakan anak RK. Artinya kan ini siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Dalam hal ini si LM sudah mendalilkan bahwasanya anak itu merupakan anak apa namanya, anak si RK. Nah, selama si apa namanya dalam hal ini, kalau menurutku ini menurut dalam perspektif kan, kalau si ini seperti yang disampaikan Kak Zanzabela bahwa ada bukti-bukti terkait dengan perselingkuhan dan mungkin ada perjanjian yang memang RK sudah mengakui, kan ada perjanjian tuh yang sampai memberikan nafkah dan lain sebagainya. Artinya ketika udah ngasihkan nafkah itu sudah ada pengakuan-pengakuan bahwa mungkin saja anak itu memang anaknya RK atau dia pernah melakukan hal-hal yang itu. Nah, daripada buat laporan pidana mending langsung ini aja ke keperdataan aja, dipintakan. Ya memang mereka nggak. Iya, nggak gini. Pertanyaan gua kan, nih pertanyaan gua simak ya. Memang kalau kita bicara soal masalah yang siapa yang dia menuduh adalah dia yang akhirnya membuktikan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kan dalam konteks kasus si Lisa ini sama Ridwan Kamil kan terhadap anaknya. Nah, sedangkan dari pihak Ridwan Kamil pun tidak mengakui dan membantah bahwa itu ada kaitannya dengan anaknya si Lisa ini, ada kaitannya dengan dirinya si Ridwan Kamil. Nah, karena dia dituduh, makanya sekarang ini gue tanya coba ke kalian, ada yang bisa jawab nggak? Nih, buat karena penontonnya juga banyak nih. Jawab, bagaimana caranya memaksa Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA? Dengan membuktikan affair, Gimana? dengan membuktikan adanya affair atau tidak. Gugatan perdata aja, PMH, perbuatan melawan Logikanya hukum. gimana ya? Nah, itu kata-kata gue lu Jack, lu Kalau keluarin. misalnya ada ujuk-ujuk, Ya kan baik karena abang banget, Betul. orang bunting terus sampai biaya persalinan itu nggak masuk di akal gue, bang, sorry. Tapi gini, buat satu-satunya dalil buat membuktikan itu memang sebenarnya cuma tes DNA, Mbak.
Jadi makanya secepatnya nih dengan bukti-bukti tadi Mas Zan sampaikan itu sampaikan kepada kuasa hukumnya, silakan langsung ajukan gugatan perdatanya terhadap perbuatan hukum yang kita tuduhkan kepada Ridwan Kamil nih. Nah, nanti dari putusan itu sifatnya itu memaksa Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA dari putusan ntar tuh. Jadi putusannya itu didalilkan bahwa ternyata telah terjadi hubungan antara si korban ini, kita anggaplah penggugat ini, dengan bukti yang tadi Mas Zan sampaikan bahwa ada transferan sekian dan pengakuan juga dari pihak sana sudah pernah bertemu dengan, terus apalagi ada pertemuan lagi di hotel dan sebagainya. Ini kan menurut statement dari kuasa hukumnya si Lisa kan. Nah, nanti dari situ baru putusan hakim memintalah bahwa untuk dilakukan tes DNA. Dan jadi itu nggak ada ingkar lagi tuh bahwa kami menolak. Tapi kalau di dalam ranah proses yang lain, karena belum ada aturan hukum yang mengikat kepada si pihak Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA, itu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa terjadi Ridwan Kamil melakukan tes DNA. Tapi kalau memang tadi sudah ada putusan, udah pasti bisa tuh dia lakukan tes DNA. Baru deh nanti Tapi kalau kebukti. yang gue lihat kayaknya endingnya nggak tes DNA. Endingnya apa? Komitmen saja itu cukup. Gitu. Ya terus kalau misalkan gue memposisikan gue di pihak Lisa nih misalkan ya. Kalau cuma endingnya apa tadi? Melanjutkan komitmen. Sekarang pertanyaan gue, komitmen apa yang bisa dipegang di dalam suatu perikatan atau kesepakatan dalam kasus ini terhadap anaknya ya? Karena anak ini ketika dia lahir dia punya hak yang sama nih sama dengan kita nih, KTP, kartu keluarga, bahkan sampai dia nanti hidup dan ketika dewasa dia punya orang tua yang berdarah daging kepada diri dia, berarti dia punya hak tuh terhadap misalkan contoh hartanya dari Ridwan Kamil. Siapa yang bisa menjamin itu nanti sampai berlangsungan hidup dia ke depan? Kalau katanya buat anak. Kalau buat katanya anak sih sebenarnya arahnya ke situ ya. Bang Jakal yang jawab. Gimana? Apanya? Iya Jawab apa? gimana? Kalau nggak ada secara hukum diakui oleh negara nih, gimana nanti dia memperoleh haknya dia sebagai anaknya ya? Misalkan nih misalkan ternyata benar itu adalah anaknya RK gitu kan? Nggak kapasitas gue berbicara itu bang, nanti gawat Ya. nih kalau gue Ya harus diakui secara negara dong. Gue dituntut kuasa hukum Lisa gue. Bukan kuasa hukumnya Lisa, justru kita nih memikirkan Ini, bang, anak. langkah ini kan baru hari ini nih. Ini kan tadi dia rilis bahwasannya kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Lisa yang resmi, ya kan? Sudah. Dia menceritakan sedikit kronologinya. Kita belum tahu, Bang, dari pihaknya kuasa hukum yang RK ini apa responnya setelah mendengar kronologi dari kuasa hukum Lisa itu dulu. Bukan, tadi gue nanggepin yang omongan Mbak Zanzan yang bilang akhirnya dan ujungnya ini tidak dilakukan tes DNA. Itu kalau gua, itu opini gua. Ya makanya itu gue nanggepin bahwa Karena mungkin kenapa Mbak Zanzabela berpikiran seperti itu, Bang? Gak mungkin RK berani. Karena itu akan berpotensi menghancurkan karir politiknya, bahkan rumah tangganya ketika terbukti bahwa anak itu merupakan anak daripada RK dengan LM. Karena yakin betul itu sih. Kalau memang nggak terjadi hal-hal yang seperti ini, nggak mungkin LM bisa seberani ini mengungkap ke publik. Sebenarnya gue udah telepon Japri sama Bang siapa nama abang yang botak ini? Pengacara gue tersayang, Bang Rapi. Kan gue udah bilang Bang kenapanya yakin, jadi udahlah, jadi pancing itu di sini. Bukannya Gue kalau yakin RK enggak. seandainya Endingnya Pak nggak RK seandainya berani nih buat tes DNA, secara nggak langsung dia mengakui dong, berarti pernah terjadi ada hubungan antara mereka berdua yang lebih daripada sekedar hubungan biaya pendidikan gitu. Kan kalau dia mau tes DNA berarti ngapain kok mau tes DNA? Itu makanya mungkin tadi Bang Raffi nanya kan gimana caranya buat maksa dia. Pasti ketika dia pun mau mengiyakan untuk tes DNA, di situ pasti DJ Indah. Bi, typingnya baca Bi. Gue udah ngebaca bang, udah diem gue kan, malah disuruh baca pula.
Pada serius bener kan. Si DJ ngantuk kan. Iya, terlalu serius. Makanya coba kita tanya, kenapa itu Kak Sansa sama Natalie Holscher tuh? Kan Natalie Holscher udah ngaku kalau dia video call sama mantan suami gue. AKBP Nanga Adiputro.